Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera, salam bagi kita semua. Di pagi yang sangat indah ini yang sudah Tuhan berikan kesempatan kepada kita semua, sebelum kita bersama-sama akan mengawali seluruh aktivitas kita akan minta tuntunan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Tentu sebagai pondasi dasar hidup kita dan menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan untuk menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 akan kita renungkan bersama-sama sebagai bekal kita bersama-sama menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusung keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah mereka seluruh jemaat dan semua orang mendengar hal itu. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kejujuran menjadi barang yang langka di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bahkan boleh dikatakan sangat mahal harganya. Kekurangan, cacat, dan kelemahan seolah tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi sesuatu yang memalukan untuk diakui. Banyak noda-noda hitam kita, wajah kita, bila kita ketahui ada kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Setiap orang tentu kepingin disebut sebagai orang yang memiliki status sebagai orang yang hebat, orang yang terhormat, dan tentu ia tidak sadar dengan segala apa yang ia lakukan. Dia melakukan segala cara untuk mendapatkan predikat-predikat yang disebut sebagai orang hebat, disebut sebagai orang terhormat. Atau dalam bahasa sederhana yang kita baca pagi hari ini, mereka melakukannya dengan cara-cara yang tidak jujur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan semasa
semacam ini ternyata kita banyak menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun kita, pekerjaan kita apa, demikian pula seluruh aktivitas kita, sering kita menjumpai sikap-sikap seperti ini. Di sekitar kita cukup banyak. Malah bisa dimulai dari keluarga kita sendiri. Dimulai dari lingkungan orang-orang percaya itu sendiri. Dan juga kita ketahui banyak pula dalam kehidupan berbagai macam. Nah, konkret yang kita bisa lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana orang-orang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan nilai bagus di dalam studinya. Bagaimana orang-orang di dalam menghidupi seluruh kehidupannya. Dan demikian pula di dalam kontestasi politik, kita bisa melihat money politik dan lain sebagainya. Nah, sikap-sikap semacam ini secara terang-terangan dan secara terbuka kita bisa melihat. Bahkan tidak sedikit di lingkungan gereja dan lembaganya juga mengalami hal yang sama. Sekali lagi, kejujuran adalah barang yang langka dan menjadi barang yang sangat mahal harganya untuk tidak hanya kita ketahui di dalam pemahaman kita, tetapi di dalam praktek hidup itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Ananias dan Safira ini mencontohkan kita, memberikan pembelajaran bagi kita bagaimana kita hidup sebagai keluarga, terkhusus kita semua sebagai jemaat. Tentu tidak hanya sekedar di dalam kehidupan bergereja ini berkaitan dengan persembahan, tetapi dalam kehidupan sosial lainnya yang berkaitan langsung dengan ibadah-ibadah secara khusus. Ketidakjujuran kita di dalam memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan untuk hidup kita sudah menjadi sesuatu yang bukan perkara-perkara yang mungkin sangat sukar untuk kita temukan. Kalau kita melihat banyaknya gereja-gereja yang mungkin sebagian besar memiliki konflik dengan pendetanya, memiliki konflik dengan jemaatnya, dengan majelis gerejanya, tentu di sana ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak pas yang dijalankan di dalam kehidupan kebersamaan sebagai sebuah jemaat, yaitu adanya ketidakjujuran di dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan itu sendiri, sehingga sering menimbulkan konflik-konflik di dalam kehidupan bergereja. Dan tak terkecuali ketika kita berumah tangga pun mengalami hal yang sama, ketika ketidakjujuran itu sudah menjadi bagian di dalam pola pikir dan tingkah laku hidup bagi orang-orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ananias dan Safira juga menyontohkan atau memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa ketidakjujuran adalah sebuah tindakan yang tidak disukai atau bukan bahkan dibenci oleh Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita menggambarkan kisah ini tentu sungguh-sungguh sangat tragis sekali. Apa yang dialami oleh Ananias dan Safira ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau tidak jujur di hadapan Petrus. Mungkin yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan bergereja kita? Ketidakjujuran seperti apa yang sering kita lakukan di dalam kita berjemaat, dalam kita bersosiali dengan banyak orang? Dan inilah tentu yang akan harus kita renungkan bersama-sama. Ananias dan Safira adalah contoh dari sebuah kehidupan di dalam lingkup jemaat. Walaupun apa yang dilakukan oleh Ananias sebetulnya sesuatu yang sah-sah saja, karena itu miliknya sendiri, jadi mau dikasih ke jemaat berapa, mau dipakai hidupnya berapa, itu adalah urusan daripada Ananias dan Safira. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah ketika ia melakukannya dan menyampaikannya dengan tidak jujur,
kepada jemaat pada waktu itu dan khususnya kepada para rasul pada waktu itu. Sehingga itu menjadi persoalan tersendiri bagi kehidupan banyak orang, khususnya para murid pada waktu itu, yang akan memberikan contoh yang tidak baik bagi kehidupan jemaat mula-mula itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini juga mengajar kepada saudara dan kita semua bagaimana kehidupan kita saat ini. Kita juga masih sering menghadapi persoalan-persoalan dari ketidakjujuran, baik yang lahir dari diri kita maupun lahir dari kehidupan orang-orang lain yang juga bagian dari dalam kehidupan integrasi kita semua. Nah, di dalam bacaan-bacaan Injil maupun di dalam bacaan-bacaan surat-surat yang dikirim oleh para rasul, kita bisa mendapatkan sebuah contoh bagaimana cara kita menghindari ketidakjujuran di dalam hidup ini. Mungkin kita bisa membaca Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikian Tuhan bersabda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menghindari di dalam kehidupan kita untuk melakukan sikap yang mungkin bertentangan dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu untuk hidup di dalam kejujuran, dan supaya kita dapat melakukannya, ayat ini memberikan semacam wawasan, gambaran, dan sekaligus sebuah perintah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan segala kedagingan-kedagingan yang ada. Dan orang akan cenderung untuk mencari dan menemukannya. Dengan bagai cara apapun mereka akan menempuhnya untuk dapat memenuhi apa yang menjadi nafsunya, apa yang menjadi keinginan-keinginan dagingnya. Dan itu Rasul kepada jemaat Roma mengingatkan untuk dapat sedapat mungkin dijauhi. Atau mungkin di dalam bahasa ini disebut jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ayat selanjutnya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini artinya bahwa kita diajar untuk menggunakan akal budi kita, untuk memiliki wawasan pengetahuan yang benar tentang kehidupan ini, supaya kita tidak terjebak oleh godaan-godaan, tidak terjebak oleh keinginan-keinginan hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang sia-sia. Dan ayat selanjutnya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang dikehendaki kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bahwa yang pertama, ketika kita ingin menghindarkan diri dari ketidakjujuran, maka kita menjauhkan diri dari apa yang ada di dalam dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kemudian yang kedua, di pada Matius 26 ayat yang 41, Tuhan juga bersabda demikian. Matius 26 ayat yang 41. Matius 26 ayat 21. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak terjebak di dalam ketidakjujuran, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa memang kita tidak akan pernah sanggup dan mampu untuk menghindarkan diri kita dari ketidakjujuran. Tetapi dengan berjaga-jaga dan dengan berdoa, maka kita akan dapat terhindarkan dari keinginan-keinginan untuk tidak jujur itu. Sehingga langkah kita menjadi mantap dan benar di hadapan Tuhan. Ingat, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ketika berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dan iblis tidak mampu untuk melakukannya, untuk mengalahkannya, iblis mengatakan bahwa ia ingin mencari kesempatan yang lain untuk menggodanya. Itu artinya bahwa sepanjang hidup kita,
kita akan selalu digoda dengan keadaan-keadaan yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan menyadari dampak yang diakibatkan oleh ketidakjujuran sedemikian besar, luar biasanya akibat-akibat yang akan diberikan kepada kita semua, atau hukuman-hukuman yang akan kita terima, maka sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita menghindarinya. Kita berjaga-jaga terus di dalam kehidupan kita, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan supaya Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, dan akan selalu menuntun kita, mengarahkan kita, supaya kita terus berjaga dan terus berdoa. Demikian Tuhan pula, Tuhan akan mengarahkan hidup kita melalui karya Roh Kudus-Nya, supaya kita juga bisa hidup di dalam pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi siapapun saudara dan saya akan bisa terjebak di dalam ketidakjujuran ini, baik secara verbal maupun tingkah laku kita, ataupun melalui perbuatan-perbuatan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan bergereja, berhadapan dengan orang banyak, dan siapapun kita akan mudah mendapatkan cobaan dan godaan untuk tidak melakukan kejujuran di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan melalui Ananias dan Safira untuk kita bersama-sama menyerahkan seluruh hidup kita, persembahan hati kita, jiwa kita, tubuh kita, dan roh kita kepada Tuhan dengan ketulusan, dan bukan dengan kebohongan dan ketidakjujuran. Mari mantapkan langkah kita hari ini dengan tetap berpedoman kepada ajaran Tuhan. Mari kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Mari kita juga menjalani dengan cara hidup kita dengan tidak menjadi serupa dengan dunia. Maka dengan cara itulah kita akan terhindar dari ketidakjujuran, tapi hidup kita akan berkenan oleh Tuhan karena kita diberkatinya. Tetaplah jujur, Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah berkenan menjaga hati kami, memelihara kami, dan terlebih Tuhan, Engkau sudah menguatkan dan meneguhkan kami ketika Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Dan di pagi hari ini Engkau juga telah membekali kehidupan kami dengan sabda-Mu. Engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup jujur kepada orang lain. Kami semua tidak akan pernah mampu dan dapat melakukannya Tuhan tanpa bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mohon berkat-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu tidak Kau ambil dari kehidupan kami, melainkan akan terus berkarya, supaya hari-hari kami, hidup-hidup kami senantiasa dipenuhi dengan kejujuran, sehingga Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan kehidupan banyak orang. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jikalau sampai hari ini ternyata hidup kami tidak jujur kepadamu, tidak jujur kepada sesama kami, dan tidak jujur kepada diri kami. Sembuhkan, kuduskan, dan mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang sangat luar biasa indah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.